Selamat pagi Taruna. Gimana kabarnya pagi ini? Pagi ini kakak mau mengajak adik-adik untuk bersaat teduh bersama. Bacaan kita pagi hari ini terambil dari Yesaya 41 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini Engkau sudah membangunkan kami. Sebelum kami beraktivitas, Tuhan boleh mau menyatakan apa kehendak Tuhan pagi hari ini di tengah kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, kami mau membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan mau berkati dalam Roh Kudus-Mu ya Bapa, kami boleh dijamah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya 41 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7 yang berbunyi, dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk perkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka dengan selamat, ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakannya semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil, bangkit keturunan-keturunan, aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Pulau-pulau tetap melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martir menguatkan hati orang yang menerpa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Judul renungan kita pagi hari ini yaitu Allah berkuasa. Bangsa Yehuda melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tuhan menjadi murka. Yesaya menubuatkan bahwa kalau mereka tetap melakukan kejahatan, maka akan dibuang ke Babel. Inilah cara Allah mendidik. Namun demikian Allah juga penuh kasih dan pemurah. Di dalam murkanya, Dia juga merencanakan bagaimana membebaskan umatnya dari pembuangan di Babel. Nabi Yesaya mengatakan bahwa kelak muncul seorang pembebas yang akan melaksanakan kehendak Allah untuk mengalahkan bangsa-bangsa dan melindungi bangsa Yehuda. Tidak ada seorang pun yang mampu membendung kuasa dan rencana Allah tersebut. Rencana Allah ini digenapi melalui Kores. Siapakah Kores sehingga Allah memakainya? Kores adalah Raja Persia. Ia berkuasa di Persia dalam kurun waktu yang cukup singkat, yaitu sekitar 9 tahun. Raja Kores berusaha menyatukan negara-negara yang bermusuhan. Dalam perjalanannya menaklukkan negara-negara tersebut, dia berhasil mengalahkan Babel, yang pada saat itu merupakan negara adidaya. Salah satu anugerah atas keberhasilan Kores menaklukkan Babel yang dirasakan oleh bangsa Yehuda, yaitu memulangkan mereka kembali ke Yerusalem. Selain itu, Kores juga membantu bangsa Yehuda membangun bait Allah di sana. Kores bukan orang percaya, tapi dia adalah raja yang menghormati agama, tradisi, dan adat istiadat bangsa lain. Inilah yang membedakan dia dengan raja-raja sebelumnya. Namun demikian, di dalam kuasanya, Allah memakai Kores sebagai pembebas bangsa Yehuda. Sobat Teruna, hari ini kita belajar akan kekuasaan dan kedaulatan Allah.
Allah membangkitkan seorang pembebas bagi orang-orang percaya. Allah bisa memakai siapa saja yang dikehendakinya, baik orang jahat maupun orang yang baik. Tujuannya adalah agar umat terlindungi. Masihkah kita meragukan perlindungannya? Untuk menutup saat teduh pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau boleh menjamah kami masing-masing, khususnya terlebih adik-adik kami yang senantiasa mau melakukan akan kebenaran firman-Mu. Dimampukan Tuhan agar boleh melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Di tengah kesibukan mereka, di tengah aktivitas mereka, Tuhan mau campur tangan memberkati. Seluruh keberadaan hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari-hari ke depan dengan penyertaan Tuhan. Adik-adik, Tuhan memberkati kita semua.